Oh iya, terima kasih untuk Bapak Budi dan Ibu Belianti untuk pengajaran dan firman-Nya. Kami semua sangat diberkati. Tadi kami sempat mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan, dan kita juga ada beberapa di chat group, tapi saya akan memulai pertanyaan yang sudah dikasih sebelumnya. Jadi ada satu dari pertanyaan dari Pastor Yongki. Ini kan dari penjelasan Bapak dan Ibu, kita kan harus mulai menjelaskan dan mengajar. Nah, ini ada case dalam banyak dari kami ini ada anak-anak tuh yang nggak bertanya. Nah, kalau ini kan gampang kan, tadi Bapak dan Ibu kan bertanya, anak-anaknya bertanya, jadi kita menjelaskan. Tapi ada kalau case-nya anak-anak tidak bertanya, jadi bagaimana ya Pak? Oke. Sebetulnya kita ini mengajar seks itu bukan, ayo duduk sini, ngomong seks, tapi cuma punya waktu segini, gitu, bukan gitu. Tapi itu everyday life. Misalnya, sekarang kalau di TV misalnya ada promosian tentang LGBT, itu bisa jadi momen untuk mulai diskusi, cerita. Lalu, pokoknya kegiatan sehari-hari. Lalu mungkin kalau ada tayangan misalnya ciuman. Nah, lalu momen-momen seperti itu adalah momen untuk kita mulai cerita. Jadi entry point-nya itu bisa segala macam hal. Lalu misalnya kita baru lihat orang mungkin pakaiannya kurang sopan, kita mulai bisa cerita. Jadi poinnya adalah mengajar seks itu bukan satu momen, tapi the whole life. Jadi prosesnya dalam proses kehidupan. Jadi dari 4 anak kami itu yang perempuan tuh semua suka nanya, tapi yang laki-laki ini dia aja nggak nanya apa-apa gitu loh. Sampai saya tuh akhirnya saya masuk ke kamar dia 1 kali, lalu saya bilang sama dia, Dion, mami tuh suka sharing ya. Kan waktu itu saya jadi guru, saya pernah jadi guru juga kan di SD SMP gitu kan. Saya bilang saya suka disuruh sharing di teman-teman kamu apa ya kan, kelas ini kelas itu. Itu tuh banyak pertanyaan, kok kamu tuh nggak pernah nanya, saya bilang gitu kan. Nanya apa ya? Ya cobalah, nanya apa kayak kamu pikirin gitu. Maksudnya nanyanya tentang hal-hal seksual gitu kan. Terus saya pikir ya, oh aku ada pertanyaan mam, katanya gitu. Saya pikir pertanyaannya apa gitu ya, berat-berat dia bilang ya. Apa? Ya, itu ya, aku kan pergi ke sport club waktu itu kan berenang, terus kan kamar mandinya pisah kan pria sama wanita, jadi dia sendiri gitu sama sendirian lah anak kecil gitu kan. Nah di dalam tuh banyak orang Korea pada telanjang, orang-orang Korea nggak seliweran nggak pakai baju gitu. Ya terus dia bilang dia lihat gitu ada satu opa-opa gitu tuh, itu tuh nggak ada bulunya katanya di penis dia. Loh gimana sih? Kamu kan private area kok dilihat-lihat, kan nggak boleh dilihat. Kamu jangan lihat dong. Kelihatan, mam. Aku tuh nggak mau cuma kelihatan. Jadi aku langsung ini, ya. Terus dia lewat depan aku lihat lagi, aku buang muka lagi deh gitu ya. Oke lagi. Terus tuh nggak ada bulunya, mam, katanya. Kok bisa sih udah tua, tapi kok nggak ada bulunya, dia bilang ya. Lah, ya, aduh ini pertanyaannya buat saya tuh nggak mutu banget gitu loh. Mana saya urusin kan orang punya bulu atau kagak gitu loh. Terus saya mikir gitu, saya kan doa ya Tuhan, aduh mesti gimana ya ngomong ya. Terus akhirnya saya bilang ya, kayaknya ada 4 sebab ya Dion. Ya, apa tuh? Ya pertama memang dia cukur bulunya. Kedua karena udah tua bulunya rontok. Ketiga mungkin dia sakit, jadi nggak ada bulu. Keempat ya memang dari kecil dia nggak punya bulu, saya bilang gitu. Ya terus dia tuh udah cukup puas tuh. Dia bilang oh oke ya, oke mam, udah nggak ada pertanyaan itu aja yang terus kayak aku mikir kenapa gitu. Nah jadi anak-anak tuh kadang-kadang pertanyaan tuh di luar dugaan kita ya. Bahkan waktu itu pernah di satu kelas 4 SD ya, saya tuh jelasin ke anak-anak perempuan semua gitu kan. Saya jelasin masalah satunya adalah tentang persiapan kamu akan masuk masa menstruasi. Itu seperti apa gitu saya bilang. Ya itu hanya untuk kita, saya bilang ya. Jadi luar biasa Tuhan memberikan privilege buat kita, saya bilang. Lalu ada satu anak perempuan itu angkat tangan, gitu kan. Tanya Miss katanya, kenapa?
tadi kan Miss bilang itu buat anak perempuan doang. Tapi papi aku tuh mens loh Pak, Miss katanya. Papi kamu mens? Ya. Iya, papi aku mens. Kamu yakin? Yakin? Ya. Dia hampir tiap bulan dia mens katanya gitu. Kamu lihat dia ada darahnya atau gimana? Kok kamu tahu dia mens? Aku nggak lihat sih. Cuman dia bilang kalau tiap kali dia mau mens dia pergi ke puncak katanya. Oh, papi kamu mens scam, gimana? Ah iya itu dia benar. Tapi aku mens scam katanya gitu. Nah, oh oke. Itu beda saya bilang ya. Itu ikut camp untuk pria, mens ya, mens camp. Ya. Oh jadi bukan menstruasi, bukan itu beda. Untuk hal itu saya tidak tertawa. Wah lucu enggak. Saya menanggapi dengan serius ya, sebagaimana pertanyaannya dijawab dengan baik gitu loh. Ya sehingga anak-anak punya rasa berharganya itu tuh tetap terjadi. Dia bertanya hal-hal yang lain. Ya sekalipun pertanyaan itu lucu atau bodoh ya, tapi kita harus menjawabnya dengan serius seperti untuk orang dewasa. Nah untuk pertanyaannya tadi, saya tidak tahu bagaimana mengcover semua pertanyaan-pertanyaan mereka ya, tapi cuma mau membekali mereka. Nah kita pakai beberapa materi dari Dennis Rennie. Ya, yang pertama itu kita pakai Passport to Purity. Ini cover lamanya, yang cover barunya itu ada, ya, yang dia keluaran terbaru. Ya, jadi di dalamnya itu dia ada CD-nya, ada bukunya untuk pria, untuk wanita itu ada ya. Sorry, ini untuk yang anaknya, lalu untuk yang orang tuanya. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Kita pergi ke satu tempat, ya. Saya dengan anak-anak perempuan saya satu-satu aja, lalu Mas Bud dengan anak yang laki-laki. Ya, lalu kita bicara sesuai topik-topik yang ada. Kemudian ketika mereka remaja, kita pakai ini Passport to Identity, ya, untuk mengcover tentang pergaulan, tentang apa sih, bagaimana kamu tampilan, bagaimana kamu berpikir tentang identitas kamu dan sebagainya. Nah, jadi ini semua adalah materi-materi antara orang tua dengan satu anak yang sesuai dengan gendernya dia. Ya, nah itu mengcover dan itu banyak sekali memancing pembicaraan karena ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya materi-materi di Amrik itu banyak banget ya, bagus-bagus gitu. Nah ini yang dari Dennis Rennie punya dari Family Life ya. Ya. Nah itu kita cocok ya karena cukup updated dan sangat alkitabiah. Jadi gini ya, jadi tadi menjawab pertanyaan gimana caranya itu, yang tadi pertama saya bilang prinsipnya itu everyday life. Lalu yang kedua, kita punya momen tertentu dan momen ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita just berdua, lalu kemudian kita spend like one night, two days, one night gitu. Kita nginep, kita layani anak, lalu kita sesi lagi. Nah, sesinya pun bukan kita yang menyampaikan, tetapi kita dengar sama-sama lalu ada bahan diskusi. Jadi, ketakutan orang tua sebetulnya adalah rasa malu, rasa sungkan untuk cerita tentang masalah hal ini. Tapi dengan cara seperti itu kita akan sangat terbantu dan itu menjadi momen yang sangat berharga yang kita akan bekali anak sampai seumur hidup. Dia salah satunya dia ada cover tentang masturbasi ya, yang dari Passport to Purity itu. Dia ada bilang gitu, you dengar dulu, kalau you tidak nyaman untuk kasih dengar ini ke anak, ya, maka di skip aja itu CD-nya gitu kan. Nah terus saya tanya dulu ke anak kami yang nomor 4 tuh juga polos-polos gitu kan. Terus saya bilang, yang perempuan, bilang baby, kamu pernah dengar masturbasi gak? Saya bilang, masturbation. Terus dia langsung, hah? Masmur yang mana? Enggak lah, udahlah. Saya bilang, ya pasti dia tuh gak pernah dengar, dia gak pernah tahu. Ngapain juga saya expose gitu kan. Jadi saya skip gitu. Ya sedangkan 3 anak yang pertama itu sudah dengar. Ya, oh ya, kenapa Mam tentang masturbation gitu kan? Ya, oke, mari kita dengar sama-sama sih. Lalu kita dengerin tentang hal itu. Ya dia tentang solo seks apa di situ gitu, dia bicara tentang hal itu. Ya tapi kalau anaknya benar-benar no idea about that, ya saya nggak akan tunjukkan hal itu atau memperdengarkan hal tersebut. Gitu. Jadi ada materinya sih. Kenapa? Oh iya baik, terima kasih.
Ngomong-ngomong soal masturbasi, karena ada yang nanya juga. Jadi sebelum saya ke pertanyaan kedua, jadi untuk anak-anak yang tidak bertanya, jadi tugas orang tua yang harus intentionally ya untuk ngobrol sama anak-anak, dan itu adalah everyday gitu ya Pastor ya. Dan yang juga kalau kita bisa memakai panduan-panduan pertanyaan-pertanyaan juga bisa atau materi-materi yang ada bisa membantu kita untuk discuss dalam topik-topik tersebut. Nah, ini ngomong-ngomong soal masturbasi karena ada yang nanya juga, kalau misalnya ada anak yang sudah melakukan masturbasi dan sudah addicted dan ketahuan nih orang tuanya, jadi bagaimana caranya untuk membantu anak ini untuk stop? Oke, jadi yang pertama orang tua jangan panik. Jadi waduh, anak saya sudah begini dan begitu. Karena dengan kita nggak panik, itu akan membantu dia juga bisa belajar mulai terbuka. Jadi kalau misalnya kita tahunya dia masturbasi karena ketahuan oleh orang tua, jangan langsung dimarahin, jangan langsung dihakimi begitu. Lalu kemudian kita mulai tanya apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, sudah berapa lama, kamu tahunya dari mana. Jadi pertama itu memberi rasa aman untuk dia terbuka, kemudian explore. Karena jawaban kita itu disesuaikan dengan seberapa jauh dia tahu tentang apa yang dia alami. Entah itu pengetahuan, mungkin dari teman, dari video, mungkin dia juga nggak sengaja, merasa tersentuh dan enak, dan dia lakukan terus. Jadi kita harus tahu persis kondisi itu ada di mana. Nah, waktu bertanya itu juga sebenarnya ada perbedaannya anak laki dengan anak perempuan. Kalau anak laki itu nggak suka diinterogasi ya, hanya menatap mata dengan mata gitu ya. Ayo duduk di depan, jawab pertanyaan mami gitu ya. Itu mereka nggak suka gitu. Ya kalau anak perempuan masih bisa digituin ya, kita keluar makan, lalu kita ngobrol-ngobrol tuh masih bisa itu. Oh, nggak boleh keluar makan dulu ya, di rumah aja. Nah, terus jadi kapan nanyanya? Biasanya waktu kita lagi jalan pagi ya, sama-sama lihat ke depan, kita ngobrol, tanya gitu, atau sambil nyetir gitu kan. Saya nyetir, anaknya di sebelah gitu ya. Jangan buka handphone ya maksudnya, anaknya di sebelah, lalu kita ngobrol sama-sama sambil ngeliat ke depan. Atau doing something else kayak cuci mobil sama-sama, lalu kita bicara tentang sesuatu yang lebih sensitif. Ya, itu bisa. Kalau anak laki-laki tuh oke. Ya, tapi begitu taruh di depan, lihat mata mami gitu, aduh dia udah langsung nggak mau ngomong apa-apa gitu ya. Jadinya perlu diperhatikan cara kita berkomunikasi. Kemudian biasanya anak-anak yang melakukan masturbasi itu karena dia kesepian biasanya. Ya, jadi dia larinya ke game atau nontonan, lari ke situ, akhirnya dia terangsang sendiri dan kemudian dia masturbasi, dia rasanya kemudian melakukan pengulangan. Jadi apa yang kita lakukan itu kalau misalnya dia lagi belajar, ya kemudian tangannya satu masuk ke dalam ke dalam celananya, maka kita pegang aja ya dengan lembut tangannya, kemudian taruh di atas meja. Jangan ya. Jangan dipegang-pegang area privatnya gitu kan, ingat ya gitu. Tuhan pakai itu untuk waktu yang baik, untuk hal yang baik. Nanti luka kalau kamu pakai pulpen atau pakai apa gitu kan. Jadi udah taruh aja di situ. Jadi dia enggak begitu lagi kamu ya, enggak, jangan begitu ya. Kemudian atau kalau misalnya dia lagi baca buku di sofa ya, kita dimasak, kita lihat gitu, selalu dalam pengawasan kita gitu. Untuk deketin, tangannya diangkat, jangan ya gitu. Nah jadi kita tahu momen-momen kapan dia lakukan hal itu. Kecuali kalau dia lagi mandi di kamar mandi lama gitu kan. Nah kita akan bilang, kamu ngapain di kamar mandi? Ya. Oh aku lagi bersihin itu. Ya buka aja gitu. Ya jangan pegang-pegang alat kelamin kamu, kan jangan dipegang gitu kan. Kalau bukan buat bersihan gitu kan. Jadi kita akan dijelaskan sedikit tentang maksud Tuhan untuk alat kelamin tersebut gitu loh. Bukan untuk pleasure. Ya, apalagi membayangkan sesuatu hal-hal yang lain gitu. Ya, menyambung tadi, jadi prinsipnya itu kita explore dulu, seberapa jauh dia itu sudah terikat, seberapa jauh dia sudah tahu, dari mana dia tahunya, dan itu akan membantu kita untuk strategi yang tepat. Dan juga momen untuk kita bicarakan itu jangan momen konflik.
Karena kalau momen konflik, dia makin akan melindungi dan tidak akan terbuka. Justru kita harus punya prinsip, your problem is my problem also, gitu. Jadi artinya kita ini ada di side-nya dia, sehingga yuk kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kan kemudian kita jelaskan tentang prinsip Allah menciptakan tadi ya. Tuhan menciptakan awal mulanya begini dan begitu untuk satu kebaikan. Sehingga dia tidak merasa terintimidasi untuk mulai cerita. Nah, soal bagaimana dia berhenti, saya pikir itu anugerah ya. Seorang bisa berhenti untuk addicted dalam hal ini pun itu menurut saya anugerah. Artinya firman Tuhan kita ajarkan. Kedua, kita mendoakan. Dan izinkan Tuhan Roh Kudus yang berbicara meyakinkan bahwa itu salah. Manusia nggak bisa merubah manusia yang lain intinya ya. Mungkin ketika ketemu kita cuma takutnya doang. Tapi untuk berubah belum tentu dari dalam hatinya. Tapi kalau dia rela untuk di mentor, rela untuk dikoreksi, itu adalah kunci untuk kita mengalami kemenangan. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi Ibu sempat mention kalau misalnya ada anak yang mulai megang-megang alat kelaminnya. Nah, ini soalnya ada yang nanya juga, karena ada anak cowok yang umurnya 11 tahun, sukaannya itu megang-megang alat kelamin. Jadi, jawabannya, basically kita nggak boleh, ngapain kamu, gitu. Tapi kita pegang tangannya, untuk nanti juga dengan baik menjelaskan Tuhan, ada Tuhan waktu yang baik untuk gini-gini gitu ya. Betul ya? Ya. Oke, jadi, mungkin ada mau diperjelaskan lagi untuk pertanyaan itu aja. Jadi mungkin kita juga perlu explore kenapa anak itu sampai larinya ke situ gitu loh. Mungkin dia stres, mungkin dia merasa sendiri, atau mungkin dia ada tontonan yang membuat dia menjadi terangsang dan sebagainya. Jadi solusinya akan berbeda ketika kita tahu sebabnya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, kita masih ada pertanyaan. Pertanyaan yang ini ditanyakan oleh dua jemaat yang ada di Amerika. Tentu kan berbeda dengan Indonesia. Di Amerika, akademi di Amerika tuh banyak sekali sudah mengajarkan anak-anak, even di elementary, definitely middle sama high school, kalau misalnya melakukan seks itu it's okay. Dan mereka mulai mengajarkan, begini loh, mengadakan seks yang safe. Jadi mereka mulai encourage anak-anak untuk memakai, misalnya pakai kondom, gitu kan ya. Jadi mereka mengajarkan. Nah, salah satunya yang diajarkan juga adalah hal topik LGBT. Jadi kamu tuh oke, kamu ngerasa, kamu cowok kan, tapi kamu ngerasa cewek it's okay, gitu-gitu. Jadi sudah mulai dimasukkan bagian-bagian pelajaran atau value-value yang begitu di Amerika. Jadi ada beberapa orang tua di sini sangat concern sekali dengan akademi di sini. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga anak kita dengan baik, juga mengajar dengan baik, dan biar mereka tuh tidak gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar. Oke. Di pikiran anak-anak ya ada dua yang penting. Pertama, info baru yang pertama datang di pikiran dia itu adalah kebenaran, ya. Jadi kita sebenarnya duluan dengan dunia ini. Jadi dari kecil kita sudah bilang area privat itu hal-hal yang untuk melindungi diri dan untuk dia bagaimana dia bersikap. Ya, jadi sesuatu pengetahuan yang pertama datang pada dia itu menjadi kebenaran untuk dia. Tapi ada hal yang kedua yang juga sangat penting. Ya, jangan khawatir, misalnya itu udah keduluan orang. Hal yang kedua adalah siapa yang bawain itu penting. Ya, jadi kalau misalnya kita orang tuanya dan kita punya hubungan yang sangat baik dengan dia, maka dia lebih percaya sama kita. Itu bisa disingkirkan semua pengetahuan dan kebenaran yang pertama. Karena siapa? Gitu. Nah, jadi hubungan itu penting sekali, relasi itu penting banget. Ya, karena satu kebenaran, ya. Truth without relationship leads to rejection, ya. Lalu apalagi rules without relationship leads to rebellion, dan disiplin without relationship leads to bitterness, angry, dan sebagainya. Ya, jadi kebenaran yang disampaikan sebaliknya dengan satu relasi itu akan diterima oleh mereka.
Jadi peraturan yang kita sampaikan dengan satu relasi yang baik akan menghasilkan satu penerimaan, bukan satu pemberontakan. Ya, jadi misalnya mereka cuma dari sekolah doang atau dari teman-teman, which is yang sebenarnya temannya satu kali juga nggak gitu deket sama mereka, tapi kita sangat deket, hubungan dibangun terus, maka mereka akan mendengarkan kita. Nah, kita perlu menjelaskan, memang ya, kalau misalnya di luar itu banyak sampah ya istilahnya, kita sekolahkan di sekolah yang tidak menganut ajaran-ajaran biblical, atau kita titipin lah ke tempat tempat pengasuhan anak, atau kita titipin dia ke tempat oma, bahkan bisa ya oma opa gitu kan. Dan itu tuh banyak sampah macam-macam. Ya, apalagi kalau di sekolah kan dari pagi sampai sore mungkin sampahnya banyak. Kita mesti rajin tiap hari sedukin lagi sampahnya, dibersihin lagi. Emang itu sudah resiko kan. Kalau yang makanya orang pilih homeschooling apa? Supaya mereka nggak terlalu ribet bersihin sampahnya gitu loh. Nah, ini memang satu resiko yang kita harus jalankan sebagai orang tua. Ya, bukan berarti di sekolah Kristen aman ya. Karena juga teman-temannya juga banyak yang ngeluarin sampah-sampah juga. Jadi saya kalau anak-anak masih sekolah Kristen gitu kan, paling berapa hari sekali tuh saya tanya-tanya gitu, gimana teman kamu apa gitu. Dia udah tahu dah. Ya, oh ya teman aku bilang kayak gini gitu. Waktu itu ada pelajaran sex education di sekolah, kita orang tua udah dikasih tahu gitu loh. Oh ini bakal ada pelajaran sex education gitu kan. Nah, kita akan sampaikan ini pokoknya hal-hal yang sangat netral gitu kan. Dalaman saya pikir kan, saya jelasin ke anak. Nah, tapi ternyata pas waktunya itu mau pelajaran sex education, teman-temannya itu pada bilang begini, wah, ya ternyata begini katanya. Itu anak saya tuh nggak ngerti. Pas balik hari itu, saya tanya kan sama dia, tadi gimana pelajaran sex education-nya? Oke lah, Bang, ya, aku udah tahu semua. Tapi itu teman-teman aku pada bilang begini tuh apa artinya katanya. Kira waduh ini mah aku bawa bolanya di situ kan. Lalu saya bilang, menurut kamu apa? Saya bilang ya, aku nggak tahu. Aku nanya pada ketawa-ketawa katanya. Ya, tell your mom, you ask your mom katanya ya. Jadi aku asking mom sekarang katanya ya. Bagus, saya bilang bagus. Ya, teman kamu benar ngomong kayak begitu. Ya, terus menurut kamu apa? Menurut kamu, gitu. Lalu dia bilang gitu. Menurut aku sih kayaknya aku dengar sih teman-teman aku pada bilang itu katanya. Itu hubungan intim ya, Mam katanya. Benar, tapi tidak seperti itu rendahnya, cuma begini doang. Itu meaningful-nya tuh deep sekali saya bilang. Ya, lalu saya mulai menjelaskan tentang yang tadi saya bilang itu loh. Ya, itu menghasilkan satu hal yang agung karena Tuhan yang dikirim, Tuhan yang ciptakan gitu loh. Nah, itu saya masuk ke situ dan dia buat dia, "Ih, kok begitu sih ya?" Iya, memang begitulah makanya keluar kata-kata F ya, yang fuck lah apa itu karena mereka merendahkan hubungan tersebut. Ya, itu mami itu kecewa sekali ya sama orang-orang yang mengeluarkan kata-kata seperti itu saya bilang gitu. Jadi bicara tentang bagaimana mengajarkan ke anak-anak itu kuncinya relasi. Relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak. Kalau relasinya beres, itu jembatan. Jembatan untuk menyampaikan truth, jembatan untuk menyampaikan rules, jembatan untuk menyampaikan disiplin, itu adalah relationship. Jadi, saya pikir kuncinya ada di sana. Ya, jadi harus rajin.